Hai, para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe season kedua untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan di Menara Qiwu, yang mana Xuanzu sangat khawatir dengan kondisi Lindong saat ini. Namun Guru Yan mengatakan bahwa Lindong bukanlah orang yang mudah untuk menyerah. Dia pasti akan bisa menjalani dan melewati rintangan ini dalam menghadapi Iblisi. Walaupun sebenarnya saat ini Guru Yan pun juga telah mengkhawatirkan Lindong. Di sisi lain, saat ini Lindong dan Ying Huan telah kembali ke Sekte Dao. Mereka ingin menemui Ketua Ying dan berencana akan memberikan sebuah informasi. Namun Wudao yang mendengarnya meminta agar mereka berdua pergi dari sana. Ketika bertemu dengan Ketua Ying, Ying Huan meminta maaf kepada ayahnya bahwa saat ini mereka berdua telah dikejar oleh Sekte Gerbang Yuan dan telah difitnah membunuh Ling Zeng. Lindong juga meminta hukuman atas segala tindakannya selama ini yang sudah mengagalkan Ying Huan menjadi guru jimat es. Dengan menasihati mereka berdua, Ketua Ying mengatakan untuk tidak ikut campur dengan Sekte Gerbang Yuan dan harus segera pergi dari sini. Tapi tak lama kemudian, datanglah Lang Tian dan meminta agar Ketua Ying menyerahkan Lindong. Tapi Ketua Ying tidak mengizinkannya dan meminta melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian Lang Tian mengancam Ketua Ying akan pecahnya perang jika tidak menyerahkan Lindong. Lindong yang melihat itu tidak ingin terjadi masalah dengan Sekte Dao hanya karena dia. Sehingga dia pun memilih untuk keluar dari Sekte Dao dan menghilangkan segala ancaman pada Sekte Dao. Lalu dia pun keluar dan menerima tantangan dari Lang Tian. Kemudian Ying Huan meminta agar ayahnya tidak menyesali kembali seperti yang terjadi pada Zhou Tong dahulu. Mendengar itu, Ketua Ying memilih untuk melindungi Lindong kali ini agar tidak menyesal. Setelah ditinggalkan oleh Lindong, Ying Huan pun bersiap-siap untuk mengikuti Lindong ke Menara Qiwu. Lalu ayahnya meminta agar Ying Huan lari sejauh mungkin dan memberikan sebuah bingkisan untuk Ying Huan. Ketika Lindong sudah sampai di kota, muncullah Ying Huan dari belakang dan kini mereka berdua bisa bersama kembali. Sedangkan di Sekte Istana Taiking, King Zhu tidak diizinkan untuk keluar karena dia sudah membuat masalah besar dengan Sekte Gerbang Yuan. Dengan alasan apapun, King Zhu pun meminta izin. Ketua Shen tetap tidak akan mengizinkannya. Sedangkan Lindong dan yang lainnya sudah sampai di kota Qinyang dan kembali ke rumahnya dulu. Lindong yang sedang mabuk mengatakan jika dia merasa kasihan dengan Lang Tian yang memiliki beban yang sangat berat yang membuatnya menjadi iblisi. Lalu Ying Huan yang baru datang menyuruhnya untuk berhenti meminum alkohol. Namun Lindong menjawabnya bahwa dia baru tahu kenapa dulu ayahnya suka meminum alkohol, yang ternyata mabuk itu membuat semua masalah hilang begitu saja. Di tempat lain, Guru Yan merasa kini Ying Huan tidak sering tersenyum seperti biasanya. Ying Huan saat ini merasa sedih karena melihat Lindong yang memiliki banyak masalah yang membuatnya bersedih. Saat ini Lindong menjadi buronan dan telah dijebak oleh Sekte Gerbang Yuan, sehingga tidak tahu kapan namanya akan bisa bersih kembali. Lalu Guru Yan meminta agar Lindong membersihkan masalahnya dengan membunuh iblisi. Guru Yan pun tak bisa membantunya dan hanya Lindong sendirilah yang bisa menyelesaikan masalah itu. Kemudian Lindong memeluk Ying Huan dengan mengatakan bahwa dia akan melenyapkan iblisi. Dia rela menanggung semua rasa sakit dan keluhan itu untuk melindungi orang yang ingin ia lindungi. Kemudian Lindong mengajak Guru Yan untuk meminum bersama. Guru Yan pun mengabarkan mengenai gerbang wilayah siluman yang kini sudah terbuka. Guru Yan merasa jika ini saat yang tepat untuk mengambil jimat leluhur lainnya. Namun kondisi ini sangatlah berbahaya. Setelah itu mereka pun bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke wilayah siluman yang merupakan kampung halaman Diao. Tapi Lindong mendapatkan laporan adanya serangan ke Sekte Dao. Ketika Lindong kembali, sudah banyak murid yang terluka di sana dan mereka pun melihat Ketua Ying yang sedang terluka parah. Tapi Ketua Ying meminta agar Lindong dan Ying Huan pergi dari sana. Namun tiba-tiba Wudao pun muncul dan menyandra Ying Huan. Wudao melakukan semua ini untuk mendapatkan Sekte Dao beserta Ying Huan, yang ternyata Wudao sudah membuat kesepakatan dengan Lang Tian. Saat ini tujuan Lang Tian bukan untuk mendapatkan jimat leluhur, namun ingin membuat Lindong menderita.
Lang Tian pun menyalahkan Lindong atas fitnahnya di gurun pasir sebagai mata-mata dari kelompok iblis Yi. Padahal itu semua perbuatan dari Muqian. Namun saat itu Lindong terus memfitnahnya dan tidak mempercayai perkataan Lang Tian, yang membuatnya saat itu menjadi putus asa dan memutuskan untuk menyerap iblis Yi ke dalam tubuhnya. Dengan kekuatannya, Lang Tian pun membunuh Ketua Ying saat itu juga. Setelah itu Lang Tian menyuruh Wudao untuk membunuh Ying Huan. Namun Wudao yang memberontak malah dibunuh oleh Lang Tian. Kemudian Lang Tian pun pergi begitu saja. Kini Ying Huan satu-satunya yang tersisa di Sekte Dao. Dan Ying Huan harus menyelamatkan sektenya walaupun berpisah dengan Lindong. Ying Huan menerima takdirnya dan meminta Lindong untuk menerimanya juga. Dan mereka berdua tak punya pilihan lain selain menerimanya. Ying Huan kemudian mengambil posisi sebagai ketua Sekte Dao dan akan melanjutkan kultivasinya menjadi guru jimat es. Namun Lindong meminta agar Ying Huan memberikan waktu untuk Lindong mengalahkan iblis Yi. Lindong yang mencoba mengingatkan takdir mereka dengan menggunakan cerminnya. Tapi Ying Huan dengan terpaksa menghancurkan cermin tersebut. Dengan putus asa, Lindong pun pergi dari sana. Namun Guru Yan meyakinkan Lindong akan bertemu kembali jika memang ditakdirkan untuk bertemu. Kemudian Lindong lalu melanjutkan perjalanannya ke wilayah siluman dengan memanfaatkan Lang Tian yang ingin masuk juga. Di tempat lain, Kaisar Iblis sangat marah atas kegagalan rencananya, ditambah Muqian yang sudah mati. Padahal saat itu Muqian sebentar lagi akan mendapatkan tubuhnya. Tapi Lang Tian yang baru datang menyarankan Kaisar Iblis untuk memahami manusia jika ingin mengalahkan mereka. Lang Tian kemudian memberikan piluan milik Ketua Ying kepada Kaisar Iblis sebagai tanda koalisi mereka. Dengan begitu Lang Tian pun menjadi Pangeran Langit untuk menggantikan posisi Muqian. Tapi sebenarnya Lang Tian berencana untuk membunuh Kaisar Iblis begitu Kaisar Iblis mendapatkan tubuhnya. Sedangkan Lindong dan Diao telah dibantu Lin Yan terbang untuk memasuki wilayah siluman. Lindong memperingati mereka akan adanya bahaya yang akan datang. Dan tak lama setelah itu bahaya yang dibicarakannya pun muncul. Terlihat gunung berapi meletus dan menghalangi perjalanan mereka. Namun mereka bisa melewatinya. Di istana Taiking, King Zhu yang sedang berlatih didatangi oleh ibunya. Kini energi milik King Zhu sudah naik lebih tinggi dengan bantuan ibunya. Saat ini King Zhu hanya bisa berfokus mengalahkan iblis Yi dan melupakan sakit di hatinya. Ibunya pun meminta untuk tidak berpura-pura tegar di hadapannya. Lalu King Zhu pun mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Lindong. Namun dia tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menghadapi hati Lindong. Ibunya pun langsung menenangkannya bahwa suatu hari nanti King Zhu pasti akan mengerti. Kemudian King Zhu menemui Ketua Shen. Ketua Shen mengatakan kalau dahulu sekte istana Taiking memiliki jimat leluhur dan telah dicuri oleh ayahnya King Zhu yang keberadaannya ada di wilayah siluman. Saat ini wilayah siluman telah terbuka, mengizinkan King Zhu untuk masuk ke sana dan mengambil jimat api kembali. Ketua Shen percaya pada King Zhu selama King Zhu menjalankan tugasnya. Di tempat lain, Lin Susu sedang membuka kotak kenangan dengan King Zi. Lin Susu berharap jika King Zi bisa memberikan kabar untuk menghilangkan kekhawatiran King Zhu. Ketua Shen lalu datang ke sana dan memberikan kabar tentang King Zhu yang akan pergi ke wilayah siluman. Akan tetapi, Lin Susu tidak ingin King Zhu pergi ke sana dengan terjebak ingatan masa lalunya. Namun bagi Ketua Shen, King Zhu harus melewati semua ini untuk mendapatkan kebenaran yang dicarinya, agar King Zhu menentukan akan membunuh atau memaafkan ayahnya itu. Sedangkan Lindong yang sudah memasuki wilayah iblis terbangun di sebuah gurun. Saat itu, dia mengajak Lin Yan untuk singgah ke kampung halamannya. Tapi Lin Yan tidak ingin mengikuti Diao dan khawatir dengan keadaan Lindong saat ini. Diao lalu mengirimkan sinyal untuk memberitahukan kedatangannya kepada keluarganya. Sedangkan Lindong yang sendirian menyusup ke dalam istana kegelapan. Dan ternyata orang yang sedang Lindong lihat di sana adalah King Tan. Kini energi milik King Tan sudah tinggi dan akan segera mengambil posisi ketua istana kegelapan. Saat itu King Tan menanyakan tentang kabar Ying Huan dan Lindong pun menceritakan semuanya. Setelah itu King Tan menanyakan kabar Lang Tian kepada Lindong. Lindong pun menceritakan kalau sikap Lang Tian mungkin tidak berbeda dengan sebelumnya. Kemudian King Tan pun meminta agar Lindong tidak berkeliaran karena orang luar tidak diizinkan ada di istana kegelapan, hingga King Tan bisa mengantarkan Lindong untuk mencari kedua jimat leluhur lainnya. Sementara Ying Huan harus berjuang dalam kultivasi terakhirnya.
Kemudian King Tan mencoba untuk berkultivasi dengan jimat kegelapan, tapi selalu gagal. Ketua Boksuan kemudian menegur Chen Lang yang melihat King Tan telah berkultivasi. Saat itu, Chen Lang menawarkan hadiah yang telah dipersiapkannya untuk upacara pengangkatan King Tan menjadi ketua. Boksuan lalu menanyakan pendapatnya mengenai King Tan yang akan menjadi ketua esok hari. Chen Lang menjawabnya bahwa kekuatan King Tan belum cukup kuat untuk menjadi ketua selanjutnya dan menyarankan agar Chen Fang anaknya untuk membantu King Tan. Namun ketua Boksuan menolak ambisinya itu dengan mengatakan kalau anaknya tidak cukup kuat untuk membantu King Tan. Ketua Boksuan melihat kultivasi King Tan, menyadari jika King Tan sedang kebingungan dan meminta agar King Tan tidak memiliki kelemahan setelah menjadi ketua. Karena ketua kegelapan tidak boleh memiliki kelemahan. Dengan bersedih, King Tan pun mengatakan, kenapa ketua Boksuan menyerahkan posisinya kepada King Tan? Sudah jelas kalau kekuatannya hanya mencapai peringkat penciptaan keberuntungan. Tapi kenapa ketua membohongi semua orang bahwa King Tan telah mencapai peringkat nirwana? Tapi ketua Boksuan menjawabnya dengan mengatakan agar King Tan mengikuti perintahnya saja, karena semua ini dilakukan untuk kebaikan King Tan nantinya. Melihat aktivitas di Istana Kegelapan, Lindong menyadari terjadinya sesuatu. Lindong meminta agar King Tan jujur kepadanya dengan apa yang terjadi di sana, tapi King Tan tidak memberikan jawaban apapun. Lindong yang ketahuan diminta ketua Boksuan untuk pergi dari sini dan jangan mengganggu konsentrasi King Tan. Lalu Lindong menawarkan diri untuk membantu King Tan dan rencana Istana Kegelapan. Namun ketua Boksuan menolaknya dan mengatakan kalau Lindong tidak akan sanggup untuk membantunya. Apalagi Lindong saat ini yang bahkan kemampuan energinya tidak lebih tinggi daripada King Tan. King Tan kemudian meminta maaf untuk Lindong dan jangan menyakitinya. Tapi Boksuan menjawabnya dengan meminta agar King Tan bersiap untuk upacaranya besok. Kemudian di kamarnya King Tan melihat ketua Boksuan yang mabuk membicarakan kekuatan Lindong. Ketua Boksuan berniat akan membunuh Iblis I dan mengorbankan dirinya setelah King Tan menjadi ketua Istana Kegelapan. Lalu ada seekor serangga yang masuk ke dalam tubuh ketua Boksuan yang dikirim oleh Chen Lang. Keesokan harinya, upacara pengangkatan King Tan menjadi ketua yang baru pun akan dilaksanakan. Mendengar itu, Lindong masih terperangkap mencoba untuk membebaskan diri. Saat itu King Tan harus melewati ujiannya agar bisa mewarisi jimat kegelapan dan roh kegelapan di dalam makam. Proses pengangkatan King Tan pun dimulai. Tapi tiba-tiba ada masalah dari roh kegelapan karena ulah dari Chen Lang yang telah menyiapkan jebakannya untuk King Tan agar dianggap sebagai pengkhianat. Dan di saat yang sama, Lindong bisa bebas dan segera menyelamatkan King Tan. Saat itu Chen Lang meminta King Tan untuk menikahi anaknya jika ingin menyelamatkan gurunya dan menaiki tahta. Akan tetapi King Tan memilih mati daripada harus menuruti Chen Lang. Lalu datanglah Lindong ke sana untuk menyelamatkan King Tan. Dan tanpa roh kegelapan, King Tan tidak bisa menjadi ketua yang baru. Lalu Lindong meminta waktu kepada ketua Boksuan untuk membantu King Tan mendapatkan roh kegelapan. Lindong yang meyakinkan King Tan jika ketua Boksuan tidak akan salah menilai King Tan. King Tan lalu sekali lagi mencoba untuk membuat roh kegelapan mengakui dirinya. Lindong meyakinkan King Tan sekali lagi bahwa dirinya pasti akan bisa mendapatkannya. Dia kemudian melawan energi roh kegelapan dan terus mendapatkan serangan. King Tan yang tak ingin kakaknya terluka membulatkan hatinya untuk memerintahkan energi kegelapan pada dirinya. Di luar, Chen Lang yang ketahuan membohongi rekan-rekannya jika itu adalah trik milik Lindong. Tapi pada akhirnya King Tan bisa keluar dengan membawa roh kegelapan. Dengan itu King Tan bisa menghukum semua pengkhianatan dan Boksuan bisa diselamatkan oleh Lindong. Saat itu Chen Lang meminta pengampunan untuk nyawanya dan anaknya. Akan tetapi King Tan tidak membiarkannya dan membunuhnya tepat di hadapan Lindong dan lainnya. King Tan yang sebenarnya tidak ingin menunjukkan sisi buruk itu kepada Lindong. Mendengar yang dikatakan King Tan tentang pembunuhan itu, Lindong merasa jika King Tan saat ini mirip dengan Lang Tian. King Tan pun membenarkan hal itu dan merasa itu hal yang benar, meski ia tahu jika itu adalah hal yang dibenci oleh kakaknya. King Tan yang pingsan karena sudah menghabiskan energinya membuat Lindong mencoba untuk menyembuhkannya. Datanglah Boksuan dan Lindong mengucapkan terima kasih kepadanya. Akan tetapi dia merasa tidak tahan melihat King Tan menjadi seperti Lang Tian.
Boksuan lalu menjelaskan alasan kenapa dia mendesak King Tan menjadi penerusnya, yang ternyata Boksuan merupakan salah satu guru jimat kuno asli yang telah mencari cara memusnahkan Kaisar Iblis dari intinya. Boksuan berencana akan mengorbankan dirinya membunuh Iblisi setelah King Tan menaiki tahtanya. Akan tetapi Lindong meminta agar Boksuan tidak terburu-buru mati demi menjaga King Tan, dan Lindong pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan Diao dan Lin Yan akhirnya didatangi oleh penjaga klan Musang yang bernama Zuyu, dan disinilah Diao mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya yang kabur dulunya. Diao meminta Zuyu untuk membantunya lagi, akan tetapi ketua Li atau ayahnya Diao tidak bisa ditipu dua kali. Diao lalu ditangkap untuk menghadap ke ayahnya. Dia ternyata dulunya kabur karena akan dinikahkan dengan klan Rubah Ekor 9. Dia pun mengatakan jika dirinya saat ini adalah penerus guru jimat, tapi ayahnya tidak mempercayainya. Kemudian dia menunjukkan batu guntur miliknya untuk meyakinkan ayahnya. Diao mengancam akan menyerang klannya jika berani menangkapnya, akan tetapi ayah dengan mudah menangkapnya. Saat itu Zuyu merasa jika mungkin dia memang pewaris jimat guntur, tapi ayahnya tetap menjalankan rencananya untuk menikahkan Diao. Di sisi lain, Lindong yang telah bingung kemana dia harus pergi untuk mencari klan Musang. Di sana dia melihat segerombolan gadis dari klan Rubah. Lindong kemudian mengikuti mereka di belakangnya. Sedangkan sekelompok kelang serigala putih telah menangkap anak dari klan Tupai. Lalu datanglah Lin Yan ke sana dan dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Di perkemahan klan Rubah, Sin King telah membaca buku mengenai dunia luar. Namun Sin King tidak diizinkan membaca pengetahuan luar dari wilayah siluman. Kini hanya tinggal setengah hari hingga ia harus menikah dengan Diao. Sedangkan Lindong sedang beristirahat sendirian tanpa sengaja membuat Lin San menjadi terjatuh. Lindong lalu meminta agar Lin San memberitahukan lokasi dari klan Musang dan juga meminta air. Lalu terdengar siulan dari klan Serigala Putih. Serigala Putih itu telah mengepung perkemahan Rubah Ekor 9. Akan tetapi Sin King dengan nyanyiannya bisa membuat Serigala Putih menjadi pusing. Sedangkan Lindong seorang diri bertarung dengan klan Serigala Putih. Lin San lalu melaporkan apa yang dilakukannya dan meminta agar membiarkan Lindong bersama klan mereka. Dan dengan dorongan dari Sin King, pada akhirnya ketua klan pun menyetujuinya. Di istana kegelapan, Boksuan menghampiri King Tan yang sedang bersedih. Dia memberitahukan King Tan tujuan Lindong saat ini. Boksuan meminta maaf karena meminta King Tan terlalu terburu-buru untuk menjadi penerus jimat kegelapan. Dia lalu menyampaikan pesanan Lindong yang ingin bertarung bersama dengan King Tan. Bagi Lindong, King Tan akan selalu menjadi adiknya. King Tan kemudian meminta izin untuk pergi bertarung bersama kakaknya, dan Boksuan berpesan agar King Tan selalu berjuang bersama teman-temannya meskipun harus kehilangan nyawanya. Di malam hari, Lin San meminta agar Lindong menceritakan tentang dunia luar. Lalu Lin San menceritakan soal aturan yang Guru Fuzu berikan kepada klan mereka, dan juga soal kakaknya yang sangat mendambakan untuk pergi ke dunia luar. Saat itu Lin San berencana akan mengikuti kemanapun kakaknya pergi. Kemudian Lindong menceritakan mengenai kota Qinyang dan serikat jimat yang membawanya pada kenangan dengan Ying Huan. Tapi tiba-tiba Lindong jatuh pingsan karena keracunan, yang ternyata itu adalah ulah Sin King yang mencoba untuk menyelidiki Lindong. Dengan jimat leluhur miliknya, Sin King bisa mengambil jimat pelahap milik Lindong dan mengira Lindong memiliki niat yang jahat. Di perjalanan mereka, saat itu Sin King berencana akan menggunakan jimat itu untuk mengalahkan Iblisi yang tidak perlu untuk menikah lagi. Lalu datanglah klan serigala menyergap dan menangkap Sin King. Saat itu Lin San bersama anak klan Tupai datang untuk menyelamatkan Sin King. Di saat mereka akan pergi, ketua klan serigala itu sudah ada di sana, dan ketika mereka berdua akan bertarung, datanglah Lindong ke sana, yang ternyata ketua klan itu adalah Lin Yan yang mengambil alih klan Serigala Putih. Lindong kemudian mengambil jimat yang dibawa oleh Sin King dan Lin San, yang ternyata itu adalah jimat hidup dan mati. Ternyata jimat itu diwariskan untuk klan Rubah dan klan Musang oleh Fuzu. Lalu Lin San menceritakan di mana mereka merasakan adanya iblis yang bersembunyi di klan Musang, dan mereka pun melakukan perjalanan ke sana. Di klan Musang diperlihatkan di mana ketua klan yang telah dalam jebakan Zuyu. Zuyu lalu mendatangi Diao yang terikat dan memberikan pakaian pernikahannya. Saat itu Diao meminta agar Zuyu menggantikannya, tapi Zuyu menolaknya
Ketika Zuyu lengah, Diao segera melepaskan ikatannya dan menyandra Zuyu, dan datanglah Lindong ke sana untuk membawa Diao kabur dari sana. Jimat batu yang dibawa Lindong tiba-tiba bergetar dan membuat kedua ketua klan menjadi datang. Diao meyakinkan jika Lindong adalah ketua serikat jimat dari penerus dari jimat pelahap. Dan ketua Shin pun merasa jika mungkin Lindong benar adalah seorang penerus Fuzu. Di malam harinya telah diadakan pesta penyambutan Lindong dari kedua klan. Di sana Lindong meminta agar pernikahan antara Shin King dan Diao dibatalkan. Dengan rayuan Lindong, mereka pada akhirnya membatalkan rencana pernikahan tersebut. Setelah itu Lindong melarang Lin San untuk meminum alkohol karena mengingatkannya kepada King Tan. Lindong meminta agar bisa hidup bebas dan menjelajahi seperti yang ia inginkan. Kemudian Lin San lalu mendatangi Shin King yang khawatir karena belum menemukan Iblis Yi di klan Musang. Saat itu King Tan merasa jika Iblis Yi sedang berada di antara orang-orang di dalam pesta tersebut. Shin King berencana akan mencari dan mengawasi pergerakan Iblis Yi di sana dan menunggu untuk waktu yang tepat. Kemudian Diao dipanggil ayahnya dan menanyakan kemana pergi Lin San dan Shin King. Mendengar itu Zuyu menawarkan dirinya untuk mencari keberadaan mereka. Keesokan paginya, sampailah Lindong di sebuah taman bunga yang ternyata di sana dia menemukan Lin San yang pingsan setelah mengikuti Zuyu. Dan Lin San yang telah sadar mengatakan bahwa itu adalah bunga iblis ilusi. Bunga itu berguna bagi penerus Fuzu untuk meningkatkan mentalnya. Dia lalu menjelaskan tentang ketua Li yang memancarkan aura iblisnya. Kemudian Lindong dan Lin San telah sampai di sebuah goa yang dipenuhi dengan bunga iblis ilusi. Lalu datanglah Zuyu ke sana. Di sana Lindong melihat Zuyu yang telah meminta kunci rahasia kepada ketua Li yang asli. Namun ketua Li terus menyembunyikannya mengenai kunci rahasia tersebut. Saat itu Lindong berencana akan memberitahukan hal itu kepada Diao dan Shin King. Tapi ketika mereka akan pergi, mereka berdua malah terjebak dalam ikatan bunga iblis ilusi itu, yang pada akhirnya diketahui oleh Zuyu dan berniat akan mengurung mereka berdua di sana. Keesokan harinya, Lin Yan dan Diao yang bersama-sama melihat ayahnya telah diikuti oleh Shin King. Mereka lalu menghentikan Shin King dan menanyakan apa yang sudah ia lakukan. Dan ketika melihat yang terjadi kepada Bibi Shin mengatakan jika itu adalah ketua Li yang palsu, yang ternyata setengah dari kunci rahasia milik klan rubah telah direbut oleh iblis Yi itu. Lalu Bibi Shin mengembuskan napas terakhirnya. Sedangkan Lindong yang terjebak dalam ilusi bunga iblis dibantu oleh Shin King dengan menggunakan nyanyian rubah untuk menyelamatkan Lindong. Dengan begitu Lindong bisa tersadar dan bisa membebaskan dirinya. Ketika hendak menyelamatkan ketua Li yang asli, Lindong tidak bisa mendekat. Namun dengan kekuatannya, pada akhirnya ketua Li bisa diselamatkan. Setelah itu ketua Li menceritakan di mana Lang Tian yang mendatangi mereka untuk bekerja sama. Sejak kedatangan Lang Tian, Zuyu menjadi aneh dan meminta kunci rahasia itu yang bisa digunakan untuk membuka penjara Kaisar Iblis. Dan Lindong pun menceritakan bahwa Lang Tian yang merupakan temannya yang tersesat ke dalam iblis Yi. Mendengar ceritanya, Lin San menjadi khawatir dengan keadaan kakaknya saat ini. Sementara Diao dan Lin Yan yang bergerak terpisah untuk mencari keberadaan ketua Li yang palsu. Dan Shin King juga akhirnya ikut mengejar bersama dengan Diao. Kemudian mereka pun bertemu dengan ketua Li yang palsu, yang ternyata Diao dan Shin King terkena jebakan Zuyu. Saat ini Zuyu melakukan semua ini hanya demi mendapatkan tahta sebagai ketua klan Musang. Lalu datanglah Lin San bersama dengan ketua Li yang asli. Ketua Li yang asli mengatakan kecewa kepada Zuyu yang telah mengkhianati klannya. Kemudian ketua Li palsu itu langsung membunuh Zuyu dan merubahnya menjadi bunga iblis ilusi. Yang ternyata ketua Li palsu itu merupakan Lang Tian, dan semua orang yang ada di sana terkena racun serbuk bunga iblis tersebut. Lindong, Lin Yan, dan Diao yang mengejarnya pada akhirnya bertemu dengan Lang Tian. Lalu Lindong mengingatkan Lang Tian bahwa King Tan yang masih menunggunya untuk kembali, tapi Lang Tian menganggap Lindong terlalu naif. Lang Tian kemudian meminta kunci rahasia itu sebagai pengganti obat penawar bunga iblis untuk para warga yang telah terkena racun.
Lalu datanglah Lin San dan Ketua Li ke sana. Ia mengabarkan keadaan orang-orang yang sudah terkena racun bunga iblis, yang membuat Lindong tak punya pilihan selain memberikan kuncinya itu kepada Lang Tian. Lindong pun meyakinkan kepada Ketua Li bahwa dia akan mengembalikannya lagi. Namun ternyata kunci itu berada di dalam goa terlarang milik klan Musang yang telah dijaga oleh prajurit terkuat di klan Musang dan tidak ada yang berani untuk memasukinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. See you, undur diri dan salam Sundaners.